Salam Rahayu sahabat Dapur Made. Di video saya kali ini saya membuat jajerete khas Bali. Nah, cara bikinnya ini cukup unik dan jajerete ini memiliki ciri khas yang renyah dan juga manis setelah digoreng. Resep jajerete ini saya terinspirasi dari channel sebelah, dan di sini disclaimer dulu, saya juga masih belajar ya untuk membuat jajerete ini. Buat teman-teman dan bunda-bunda di rumah yang mau belajar juga, mari kita simak videonya bersama-sama ya. Langkah pertama, di sini saya ada 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan dengan air panas, jadi totalnya 300 ml. Lalu diaduk-aduk. Kemudian ini saya sisihkan dahulu santannya ya. Lalu di wadah yang bersih dan kering ini saya masukkan 1 bungkus tepung beras ini yang sudah matang ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan dengan secukupnya kelapa parut. Jangan lupa tambahkan dengan garam, vanili cair ataupun bisa pakai vanili bubuk, dan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Langkah selanjutnya, semua bahan ini saya aduk merata dahulu menggunakan tangan. Setelah tercampur rata, baru kemudian saya tambahkan santannya secara bertahap. Kita akan uleni adonan jajeretenya ini lumayan cukup lama sambil kita tambahkan santannya secara bertahap. Kita uleni sampai adonannya ini kalis. Nah, di resep aslinya ini tidak menggunakan santan ya teman-teman, melainkan menggunakan air hangat. Jadi kalau teman-teman tidak mau pakai santan, ini juga tidak apa-apa ya, pakai air hangat saja. Nah, ini videonya saya percepat ya teman-teman, supaya nontonnya juga tidak bosan. Setelah beberapa lama ini kita uleni adonan jajeretenya. Adonannya sudah kalis. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit pewarna supaya tampilannya lebih menarik. Ini saya pakai pewarna merah sedikit saja supaya hasilnya bisa berwarna merah muda ya. Kembali kita uleni sampai tercampur merata ya warnanya. Nah, ini adonannya sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pipihkan. Kemudian adonannya ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian saya pipihkan di atas baking mat dengan rolling pin. Kita pipihkan tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah cukup rata. Langkah selanjutnya di sini saya pakai lidi ya sebagai ukurannya. Karena ini saya masih belajar, saya mau ukurannya itu yang mirip atau persis ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kalau teman-teman yang sudah biasa bikin jajerete mungkin tidak perlu pakai ukuran. Kemudian saya potong di sini pakai untuk nastar ya, ini alatnya. Kalau di Bali ada namanya pengeretan, kebetulan saya tidak punya alatnya. Itu bahannya dari besi. Dan kalau yang ini saya pakai untuk nastar.
dan saya beli di toko oren. Ini juga bisa dipakai ya teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman yang sudah biasa membuat jajarete, mungkin tidak perlu ukuran yang menggunakan lidi ya seperti saya. Pasti langsung dipotong-potong dan jadinya juga cepat. Nah, ini mohon dimaklumi ya teman-teman, karena saya masih belajar jadi bikinnya juga cukup lama. Nah, untuk cara memotongnya ini teman-teman bisa disaksikan di video ya. Dan setelah kita potong-potong ini, kita akan bentuk jajaretenya. Untuk membentuknya juga ini cukup mudah ya teman-teman, tinggal dilipat dan di sambungannya ini kita pipihkan dan rapikan bagian bawahnya. Jadi hasilnya seperti ini. Saya taruh di nampan yang cukup lebar dan saya tutup dengan plastik supaya tidak kering. Lalu kita lanjutkan kembali membentuk jajaretenya ini sampai habis. Nah, jajarete ini sendiri biasanya disajikan dengan topping gula kering. Nah, di sini saya mohon maaf ya teman-teman, saya belum bisa membuat topping gulanya. Karena saya coba beberapa kali itu hasilnya kurang bagus dan dia meleleh ya gulanya besoknya. Jadi saya tidak tampilkan di video. Pernah juga saya coba membuat topping gulanya itu tapi gosong. Jadi saya masih belajar juga membuat topping gulanya. Nah, buat suhu-suhu yang sudah sering membuat jajarete, nanti bisa di komen ya di bawah gimana cara membuat topping gula pasirnya, supaya saya juga bisa belajar dari teman-teman semua. Nah, ini sudah semua kita bentuk jajaretenya. Selanjutnya kita goreng. Saya sudah panaskan minyak. Kemudian setelah minyaknya panas, ini kita goreng jajaretenya sampai dia matang. Di sini saya goreng jajaretenya dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Dan sesekali juga saya balik-balik ini jajaretenya supaya matang dengan merata. Biasanya di warung ini menjelang hari raya biasanya ada yang jual ya jajarete seperti ini. Ya, tapi di sini kita bisa belajar ya, minimal kita bikin untuk sendiri di rumah. Ataupun bisa buat cemilan juga, ini enak. Dan ini hasilnya setelah semua saya goreng. Dan ini hasilnya lumayan cukup banyak ya teman-teman, dari satu bungkus tepung beras. Dan ini yang saya coba kasih topping gula pasirnya. Beberapa kali saya belajar membuat topping gula pasirnya tapi selalu gagal, jadi saya tidak tampilkan di video. Nah, buat suhu-suhu di rumah yang sering bikin jajarete, minta tolong dikasih tahu ya, komen di bawah gimana cara bikin topping gula pasirnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf.